Shalom bagi kita semua. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, saya mengundang kita semua untuk saat teduh, berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita mohon pimpinan Tuhan, kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam ibadah persekutuan ini dengan diiringi musik satu bait. Amin. Bapak, Ibu, saudara, untuk bangkit berdiri, kita puji Tuhan dari buku nyanyian rohani Metodis nomor 7 ayat 1 sampai 2. Bimbing kami Yesus. Bimbing kami Yesus dalam kuasa-Mu, kebahagiaan ini Kau putuskanlah. Pada tiap orang Roh-Mu berikanlah segala kesusahan, Tuhan janganlah. Amin. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan kami rasakan, kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu bagi kami sepanjang minggu yang lalu. Kami juga mengucap syukur untuk hari ini dan untuk janji Tuhan kepada kami tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur untuk kebutuhan dan kesehatan yang Kau berikan kepada kami, dan kami sungguh bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami sudah memulai Tuhan ibadah kami ini. Terlebih Tuhan, ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, tahirkan kami dan kuduskan, supaya ibadah kami ini berkenan di hadapan Tuhan, menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara, untuk bangkit berdiri, kita membaca firman Tuhan secara berbalasan yang terambil dari Mazmur pasal 114 ayat 1 sampai 8. Kita membacanya secara bergantian. Mazmur 114 ayat 1 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Kejadian yang ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya. Maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaan. Laut melihatnya lalu melarikan diri, sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu? Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan,
Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub kita bersama-sama, Yang mengubah gunung batu menjadi kolam air, dan batu yang keras menjadi mata air. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dan lingkungan mudaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Bersama seluruh gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mempersatukan diri kita dengan mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian rohani Metodis nomor 52 ayat 1 sampai 2. Ajaib benar anugerah. Segala puji dan syukur Tuhan kami panjatkan hanya kepadamu Bapa. Pada hari ini Tuhan kami merasakan anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan yang selalu berlimpah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, perlindungan-Mu bagi kami, sehingga pada saat ini Tuhan kami boleh hadir di hadapan-Mu Tuhan.
Kami beribadah dan memanjatkan syukur kami kepadamu. Kami memanjatkan doa syafaat kami kepadamu Tuhan. Oleh karena itu, kami memuliakan Engkau Bapa. Tuhan Yesus, sebelum kami menaikkan doa syafaat kami Tuhan, kami mohon ampun di hadapan-Mu Bapa. Ampunkan dosa pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu, layak menerima berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala pengampunan-Mu. Saat ini Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, buat para pemerintah kami Tuhan. Biarlah Engkau memberikan hikmat kepada mereka Tuhan, sehingga setiap para pemerintah kami Tuhan boleh menjalankan tugasnya dengan baik Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan para pemerintah kami, aparat kami Tuhan. Biarlah semuanya boleh bekerja, memberikan yang terbaik di dalam pelayanannya Tuhan, bahkan untuk mensejahterakan bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Tangerang ini Tuhan, buat pemerintah kami di sini juga Tuhan. Kami mohon kepadamu, urapilah mereka Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang berkuasa, sehingga pekerjaan mereka Tuhan semakin baik, bahkan bangsa dan negara kami, bahkan Kabupaten Tangerang ini Tuhan, boleh semakin damai ya Tuhan, bahkan boleh semakin baik ke depannya Tuhan. Kami berdoa buat masyarakat dan lingkungan gereja kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan setiap masyarakat kami dimanapun berada Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan menjagai kami semua Tuhan, agar setiap masyarakat kami Tuhan di lingkungan kami berada, bahkan di lingkungan setiap gereja Tuhan, boleh merasakan kerukunan beragama, boleh merasakan damai yang daripadamu Tuhan, sehingga kami boleh saling mendukung dalam setiap pelayanan kami Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat gugus tugas dalam menangani wabah COVID-19 sampai saat ini Tuhan. Para pemerintah keamanan, para medis Tuhan, bahkan para peneliti ya Tuhan yang sedang bekerja keras untuk menangani COVID yang sedang berjalan yang sampai saat ini Tuhan. Tuhan, kami mengandalkan Engkau. Biarlah setiap para yang menangani Tuhan boleh terlaksana dengan baik, bahkan mendapatkan jalan keluar Bapa, sehingga COVID ini Tuhan boleh musnah dari dunia ini Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah para medis, pemerintah, bahkan keamanan, semuanya Tuhan beroleh berkat-Mu, sehingga boleh semakin masyarakat juga Tuhan semakin sehat semuanya Tuhan, bahkan pulih kembali seperti sedia kala ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat GMI Tuhan, wilayah 1 dan 2, Bapak Bishop kami, bahkan para DS ya Tuhan, bahkan semuanya hamba-hamba Tuhan yang Kau tempatkan untuk melayani di tempat kami berada Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah melalui pelayanannya semuanya Tuhan semakin memuji memuliakan Kau Tuhan, bahkan bersyukur Bapa atas pelayanan mereka, sehingga gereja-gereja dimanapun berada Tuhan semakin baik, bahkan semakin memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga Tuhan berseru kepadamu untuk GMI Sola Gracia di tempat kami ini Tuhan. Tuhan, kami memohon, biarlah Engkau Tuhan berkuasa di tempat kami ini Tuhan, di gereja kami ini Tuhan, sehingga semua jemaat kami di sini Tuhan boleh semakin bertumbuh iman kami di sini Tuhan, bahkan semakin baik kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu, dan kami juga boleh menjalankan tugas kami semakin baik. Kami boleh bekerja di hadapan-Mu Tuhan penuh sukacita, dan terus mengandalkan Kau Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan yang sakit, Sari Tarigan, Ivan Sitorus, bahkan Bapak Erna Baban. Tuhan, kami memohon kepadamu, biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah tubuh mereka Tuhan, menyembuhkan saudara-saudara kami ini Tuhan, agar saudara kami ini boleh kembali sehat, sempurna kesehatannya Tuhan, boleh menjalankan tugasnya dengan baik ya Tuhan. Bahkan kami juga berdoa kepadamu buat teman-teman kami yang sedang pemulihan, dan juga Bapak El Panggabean. Tuhan, biarlah Engkau berkuasa menjamah tubuhnya, mengangkat setiap penyakitnya Tuhan, sempurnakan kesehatannya Tuhan, agar Bapak El Panggabean boleh kembali melakukan tugasnya, pelayanannya dengan sehat ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak di surga. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu yang mencari pekerjaan. Tuhan, sampai saat ini masih banyak jemaat-Mu yang merindukan pekerjaan. Tuhan, kami memohon bergandengan tangan kepadamu Tuhan, kami bersatu di dalam nama-Mu Tuhan. Berkatilah para setiap jemaat-Mu yang mencari pekerjaan.
Berikanlah petunjuk-Mu bagi mereka Tuhan, baik itu berdagang dan juga pekerjaan apapun Tuhan, sehingga tercukupi kebutuhan mereka, kebutuhan kami di sini Tuhan, untuk kebutuhan anak-anak kami sekolah, bahkan kebutuhan kami setiap hari Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepadamu Bapa, untuk anak-anak kami semua Tuhan yang masih sekolah, baik itu sekolah TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi ya Tuhan. Saat ini yang melakukan pendidikan melalui online ya Bapa, Tuhan, kami sebagai orang tua berdoa, berpengharapan kepadamu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang menyenangkan hati dan pikiran mereka Tuhan, yang memberikan petunjuk bagi mereka, sehingga semuanya anak-anak kami Tuhan boleh bersekolah di rumah Tuhan, dan juga mengandalkan Engkau Tuhan, bahkan lebih semangat lagi Tuhan untuk mencari ilmu, agar anak-anak kami semuanya Tuhan kelak mendapatkan yang terbaik dalam pendidikan, dalam pekerjaan. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, rangkulah anak-anak kami Tuhan, untuk dalam setiap pergaulan anak-anak kami Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, Engkau terus yang jadi teman mereka Tuhan, agar mereka juga Tuhan jauh dari pergaulan yang tidak baik Tuhan. Biarlah semuanya anak-anak kami menjadi baik di hadapan-Mu, baik juga di hadapan kami orang tua, bahkan sesama mereka Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat pergumulan gereja kami di sini Tuhan, pembelian ruko ya Tuhan, kami terus berseru kepadamu Bapa. Sampai saat ini Tuhan kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami berdoa kepadamu Tuhan, biarlah program kami ini Tuhan boleh terlaksana ya Bapa, boleh tercapai ya Tuhan, karena kami rindu Tuhan belas kasihan-Mu di sini Tuhan. Kami mau memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan, untuk GMI Sola Gracia yang lebih besar ya Bapa. Bahkan semakin banyak jemaat Tuhan yang terus merasakan sukacita di sini Tuhan, dan Engkau semakin hadir di hadapan kami itu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan pembelian ruko ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Berkatilah setiap pekerjaan kami, berkatilah hati kami Tuhan untuk mau memberi yang terbaik Bapa, agar setiap program kami ini Tuhan boleh tercapai sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa buat setiap pergumulan jemaat kami, baik itu pergumulan pekerjaan, pergumulan permasalahan ekonomi, bahkan pergumulan yang lain Tuhan. Kami mengandalkan Engkau Tuhan, jamahlah setiap keluarga lepas keluarga, agar setiap jemaat-Mu di sini Tuhan boleh semakin baik, semakin sukacita, damai yang daripada-Mu Tuhan, memuji memuliakan Engkau Bapa. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan urapilah hamba-Mu, bahkan kami semua jemaat yang menerima berkat Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita Bapak Ibu mempersiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita, melalui persepuluhan kita, dan juga melalui ucapan syukur kita. Sebagai nas pembimbing persembahan kita pada pagi ini terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7 sampai 8. Saya akan membacakan buat kita semua, demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dari buku nyanyian rohani Metodis nomor 108 ayat 1 sampai 2, Aku milikmu. Maju pada
Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kasih anugerah berkat pemeliharaan-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau sudah menolong, menyertai dan memberkati kami hingga saat ini. Kau memberi kami keselamatan dan Tuhan menganugerahi kami sukacita. Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami membawa persembahan kami, biar Engkau memberkatinya dan persembahan ini dapat dipergunakan memperluas kerajaan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, pekerjaan mereka, kesehatan mereka. Di tengah-tengah tantangan kondisi saat ini, kami percaya pemeliharaan-Mu nyata atas mereka. Dan kami berdoa juga Tuhan, memohon kepada-Mu, kalau yang memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan persepuluhan dan ucapan syukur, berlimpahlah sukacita mereka dan berlimpahlah berkat-Mu atas mereka. Dan kami bersyukur untuk jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa buat Monika Tambun, Seiman Jendrate, Bapak Agapeaman Jendrate, Eklesia Firman 7 Hutapea, Ibu Preti Masriani Tindaun, Ibu Herlina Tindaun, Yosia Sitompul dan Edward Leon dari Pasaribu. Bapak yang baik, kami memohon Kau yang menyertai, memberkati dan memelihara mereka. Tangan kasih-Mu, anugerah-Mu, kuasa-Mu senantiasa menyertai dan memelihara mereka. Urapan Tuhan yang ajaib nyata memberkati hidup mereka di hari-hari yang masih Tuhan percayakan bagi mereka, dalam mereka dapat menjalani dan melaluinya dengan pertolongan dan kasih-Mu. Ini syukur dan doa kami kepada Allah. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dari buku Nyanyian Rohani Metodis nomor 74 ayat 1 sampai 2. Meski tak layak diriku. Terima kasih atas segala kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah sukacita yang daripada-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku. Shalom. Saya percaya bahwa kita semua dalam sukacita dan dalam keadaan baik pada saat ini. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada kesempatan ini dari Injil Matius pasal 18
ayat 21 sampai ayatnya yang ke-35. Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat 35. Demikian firman Tuhan, perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutang.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sambil dilunaskannya hutang. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati." Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita semua pernah mendengar atau tahu satu lagu yang diciptakan oleh Tagor Pangaribuan, bukan Tagor Siombing, mantan kembali sidang kita. Tagor Pangaribuan dengan judul "Jangan Sampai 3 Kali." 1 kali kau sakiti hati ini masih kumaafkan. 2 kali kau sakiti hati ini juga kumaafkan. Tapi jangan kau coba 3 kali. Jangan, oh janganlah. Cukuplah sudah, cukuplah sudah. Jangan kau ulang lagi. Apa kesannya buat kita, saudara? Kesannya adalah 2 saja, bahwa mengampuni itu ternyata sulit. Lalu yang kedua, bagi kita mengampuni itu ada batas. Kalau dari lagu ini dikatakan 2 kali masih, jangan sampai 3. Jangan sampai 3. Kalau 2 masih oke, tapi jangan sampai 3 kali. Cukuplah sudah. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat teks perikop pada pagi hari ini dikatakan Petrus bertanya kepada Yesus, "Guru, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Cukupkah 7?" Pertanyaan Petrus jelas punya dasar. Para rabi pada zaman itu mengajarkan mengampuni cukup 3 kali. Kalau lagu tadi hanya 2 kali, jangan sampai 3 kali, para rabi masih lebih tinggi sedikit, karena mereka mengajarkan mengampuni 3 kali. Tetapi Petrus kemudian ingin melampaui mereka dengan berkata, bagaimana kalau 7? 7 ini yang menarik sebenarnya. Bagaimana kalau mengampuni 7 kali? Kira-kira guru bagaimana? 7 kali. Tapi Yesus menjawab, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan. Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya, ingat ya.
70 kali 7 kali. Belakangnya bukan angka, tapi perkalian lagi. Nah, boleh dikalikan entah berapa kali, boleh dikalikan entah seberapa banyak, maka di belakangnya ditulis adalah kali. Secara sederhana, Yesus berkata, mengampuni itu tidak ada batas. Tidak ada batas. Tidak ada batasan untuk mengampuni. Tidak ada batasan. Bahwa terus menerus dan terus menerus. Susah memang untuk melihat bagaimana bisa terus mengampuni. Maka Yesus memberikan sebuah perumpamaan demikian. Yesus memberikan sebuah gambaran bagaimana untuk bisa mengampuni secara baik dan benar. Dia katakan, seorang hamba memiliki hutang 10.000 talenta, dituntut membayar hutangnya 10.000 talenta. Lalu hamba itu dituntut untuk membayar hutangnya. Hamba itu memohon dan memohon. Mohon beri waktu, mohon belas kasihan, beri kesempatan, mohon. Saudara, apa yang terjadi? Bukan cuma dia yang diampuni, bukan waktu yang dia beri, tetapi hutangnya dianggap lunas. Bukan waktu yang dikasih, bukan waktu yang diberi, tetapi hutangnya pun lunas. Tidak usah bayar. Enak ya? Bisa bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu kita semua kalau punya hutang langsung disuruh lunas. Lunas. Ketika dia bermohon, ketika dia meminta, ketika dia bersujud, raja itu yang punya piutang itu mengampuninya. Pengampunan itu bukan separuh, bukan kompromi, tetapi mutlak. Aku mengampunimu dan hutangmu dianggap lunas. Lalu sikap hamba yang diampuni itu apa? Alkitab mencatat apa? Ketika tidak lama kemudian dia bertemu dengan kawannya. Ini kan hamba nih. Tuan dengan hamba pasti berbeda dengan teman. Lalu dia bertemu dengan teman. Ketika dia bertemu dengan temannya punya utang 100 dinar. Lalu dia memaksa temannya itu, bayangkanlah teman. Bapak Ibu bisa bayangkan punya teman, punya utang itu nggak banyak sih, 100 dinar. Lalu maksa, harus bayar. Sabarlah teman, nanti ku kembalikan. Nggak bisa, lalu dicekik. Sebenarnya saya bilang disiksa lah. Ada sebuah tindakan fisik, mencekiknya, menganiaya, menyiksanya. Lalu memenjarakannya sampai utang itu kemudian dibayar. Saudara, pantaskah sikap itu? Nah, supaya jelas Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk berhitung sejenak, ya, berhitung. Berapa utang yang dilunaskan ini dan berapa piutang yang dia tagih ini. Saudara, dikatakan bahwa ada seorang hamba memiliki utang itu 10.000 talenta. 1 talenta itu setara dengan upah pekerja selama 15 tahun. 1 talenta ya. 1 talenta setara dengan upah pekerja untuk 15 tahun. Berarti kalau 10.000 talenta itu upah pekerja 150 tahun. Bisa bayangkan sekarang 1 talenta itu upah 15 tahun. Kalau 10.000 itu berarti upah 150 tahun. Maka berapa sih angkanya kalau kita rupiahkan sekarang? Anggaplah sekarang UMR Tangerang tahun 2020 4.100.000. 4.200.000 ya? Atau 4.100.000. Nah, saya buat hitungannya 4.100.000. Anggaplah sekarang hitungannya 4.100.000 per bulan UMR. Maka 1 talenta itu sama dengan 1 talenta itu setara dengan 738 juta. 1 talenta untuk 15 tahun kan? 738 juta 1 talenta. Lalu kalau 10.000 talenta
miliar. Bapak Ibu bisa bayangkan 7 triliun. 7 triliun. Saya rasa angkanya harusnya bisa di atas itu ini. Saya bikin angkanya aja. Tadi kalau kita hitung 4.200.000, mungkin sudah 8 triliun. Tapi 7 triliun. 7 triliun 380 miliar utang. Ketika raja itu mengadakan audit, ketika diadakan pemeriksaan, saudara, bahwa ditemukan ada seorang hamba yang melakukan kesalahan dan dia malah mempunyai piutang. Pertanyaannya kemudian, saudara, menjadi menarik adalah bagaimana dia bisa punya utang sebanyak itu? Kan itu persoalannya. Siapa yang mau kasih pinjam uang 7 triliun? Negara Indonesia ini aja kalau mendatangkan investasi 7 triliun, ya saya kira luar biasa itu. Ini negara loh yang bicara, tapi ini pribadi, seorang hamba. Seorang hamba, berarti seorang hamba pekerja punya utang 7 triliun. Gimana caranya dia punya utang sebanyak itu, saudara? Para penafsir berkata bahwa hamba itu adalah seorang yang dipercaya sesungguhnya mengelola uang. Dia dipercaya mengelola uang, tetapi dia salah kelola, atau dia punya sikap korup. Dia mengelola ini untuk memperkaya dirinya lalu dia korupsi. Sebab tidak mungkin seorang pekerja yang mau memberikan pinjaman sebegitu besarnya, sebegitu besarnya. Dan perusahaan manapun saya pikir untuk memberikan pinjaman seperti itu kepada karyawan tidak mungkin, tidak mungkin. Jangan-jangan aset perusahaan itu hanya sekitar nggak sampai 7 triliun malah. Tetapi ini utangnya saja sudah 7 triliun. Saya hanya mau katakan sekarang, wah, besar sekali. Saya nggak pernah mimpi punya uang 7 triliun. Terlalu jauh. Kita membayangkan beli 7 triliun, hitung nolnya aja banyak banget. Aduh, tapi dia punya utang sebanyak itu. Bahwa dapat dipastikan, saudara, bahwa itu adalah hasil dari kejahatan, korupsi, mencuri. Maka raja mengaudit, ditemukan kesalahan, bayar, tuntut. Hamba itu dituntut, saudara. Mendapat dipastikan, saudara, bahwa dia tidak akan sanggup untuk melunasi utang itu. Bayangkanlah kalau dia pekerja biasa, dia butuh 150 tahun untuk mengembalikannya. Sementara umur manusia berapa tahun? Lalu kalau memang seluruhnya itu dia harus kembalikan itu, lalu dia makan apa? Maka bisa dipastikan dia tidak akan sanggup membayarnya. Maka sesuai dengan hukum Taurat, saudara, dicatat dalam kitab Keluaran dikatakan bahwa dia dan istrinya itu akan dijual sebagai bentuk hukuman. Karena sebagai bentuk konsekuensi. Dijual dalam hal ini berarti, saudara, bahwa dia harus memberikan pertanggungjawaban, maka dia akan dibinasakan. Efeknya, dampaknya yang harus dia terima adalah dia harus dijual beserta seluruh keluarga. Tidak ada nilai, tidak ada berharga. Saya mau katakan sederhananya, dia akan mendapatkan hukuman yang setimpal dan dibinasakan, saudara. Menyadari itu, hamba itu berlutut, berjanji akan membayarnya, dan dia bermohon kepadanya. Di ayat 26 dikatakan, segala hutangku akan kulunaskan, segala hutangku akan kubayar. Tolong beri waktu, akan kubayar, Tuhan, tolong kasih waktu. Pertanyaannya, apa mungkin? Bagaimana caranya dia mendapatkan uang sebanyak itu? Mau mencuri lagi, mau korupsi lagi, mau melakukan kejahatan lagi. Raja itu tahu itu tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin itu bisa dikembalikan. Maka respon raja itu luar biasa. Karena engkau memohon dan bertobat, aku akan mengampuni hutang-hutangmu, dan hutangnya pun dianggap lunas. Dia mengampuni hamba itu, lalu dia menghapus hutangnya, dan hamba itu akan sangat berbahagia. Saudaraku, dia mengampuni hamba itu, dia menghapus seluruh hutangnya, dan dia tidak dituntut lagi atas hutang itu. Dia bebas. Dia mendapatkan belas kasihan, dia mendapatkan pengampunan yang luar biasa. Harusnya dia mati binasa karena sebagai bentuk
atas hukum karena dia tidak mampu membayarnya. Hukuman setimpal adalah hukuman mati. Dijual beserta dengan seluruh keluarganya, bukan cuma diri dia, keluarganya harus membayar. Tetapi bebas dari tuntut. Sukacita, saudara. Amin. Berhaleluya dikatakan. Amin, saudara. Bayangkan bisa bebas dari kondisi, maka sukacita luar biasa. Tetapi lihat kemudian perilakunya. Sesudah beberapa saat, beberapa lama dia bertemu temannya berhutang 100 dinar. Kita hitung 10.000 triliun dengan 100 dinar. 100 dinar, 1 dinar upah pekerja 1 hari. 1 dinar upah pekerja 1 hari. Kalau UMR tadi kita bagi 26 hari kerja sekarang ini, maka 1 dinar setara kira-kira 158.000 rupiah. Kali 100 dinar masih 15.800.000. Angka 15 juta mah masih kecil menurut biasa itu kita lihat. Bisa bayangkan 7,38 triliun dengan 15.800.000. Perbandingan apa yang mau bisa kita buat? Perbandingan apa yang bisa kita katakan? Utang yang begitu besar. Apa yang bisa kita buat menggambarkan begitu besar utangnya dengan ini yang sangat kecil? 15.800.000. Tapi sikap dia terhadap yang 15 berhutang ini temannya. Padahal di sini dia berhadapan dengan tuannya, raja, tapi dia berhadapan dengan temannya. Apa yang dia lakukan? Temannya itu ditangkap, temannya itu dicekik, lalu temannya itu dimasukkan ke dalam penjara. Lupa kalau dia sudah dilunaskan 7 triliun, tetapi hanya karena hal kecil dia bertindak beringas. Lupa kalau dia sudah mendapatkan belas kasihan. Masuk akal nggak mengembalikan 15 juta? Sangat. Hanya tinggal memberi waktu. Sangat memungkinkan membelikan 15 juta. Pekerja biasa. Memang besar bagi karyawan, bagi pekerja harian itu besar. Saya bilang besar. Tetapi mungkin nggak mengembalikannya? Sangat mungkin. Dan orang pun kasih pinjaman 15 juta zaman sekarang ini pun masih sangat mungkin. Masih sangat mudah mencarinya. Masih. Tetapi 7 triliun. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sikap yang tidak tahu bersyukur. Kemudian raja itu tahu. Raja yang sudah memberikannya pengampunan mendengar itu kemudian. Maka raja itu marah, raja itu memanggil dia, raja itu menghakimi dia. Dia berkata, bukankah engkau harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Jika aku telah mengampunimu, tidakkah seharusnya engkau mengampuni orang yang berhutang kepadamu? Apa yang sudah kuperbuat terhadapmu yang besar, bukankah seharusnya juga kau buat begitu kepada orang? Apa yang sudah kulakukan, bukankah itu seharusnya kau lakukan? Kamu sudah mendapat kelepasan yang besar, bukankah yang kecil juga harusnya kamu bisa peduli? Saudara, kalau kita mau hitung-hitungan sederhananya, dosa kita kepada Allah tak terhitung. Tapi kalau kesalahan orang terhadap kita masih bisa dihitung. Berapa banyak intensitasnya kita berubah? Kawan bisa jauh, bisa dekat. Langsung berapa banyak kesalahannya depan? Masih bisa dihitung. Tetapi dosa kepada Tuhan, mata, mulut, tangan, kaki, seluruhnya punya potensi yang besar untuk berdosa. Ada kan lagunya itu dalam bahasa Batak, nampat, nang mata, nang pamangan, luhut, masalah doa. Kan itu seluruhnya. Tangan ini bisa berbuat dosa, kaki juga bisa berbuat dosa, ngomongan bisa berbuat dosa, cara pandang pun bisa berbuat dosa. Masih pakai ini. Itu orang berdosa kemudian muncul gara-gara itu. Semua bisa bikin dosa. Semua. Bisa kita hitung-hitung kemudian dosa, bagaimana kita bisa kemudian membayarnya? Raja itu berkata, engkau hamba yang jahat. Aku sudah mengampunimu, tetapi kau tidak mau mengampuni. Masukkan ke dalam penjara sampai dia membayar semua hutang-hutang. Pengampunan dicabut dan hukuman diberikan.
pengampunan dicabut dan dia akan mendapatkan sanksi. Saudara, saya mau berbicara sederhananya bagi kita bahwa setiap kita orang berdosa dan berdosa kepada Allah, dan dosa kita sangat besar. Manusia tidak punya kekuatan, kemampuan apapun untuk membayarnya. Bukan dengan amal, bukan dengan perbuatan baik, bukan dengan memberi perpulungan, bukan dengan datang ke gereja saja. Tidak bisa. Dan apapun yang dilakukan manusia tidak mampu membayar hutang dosa. Sebab dengan nyawa kita sendiri pun itu tidak akan bisa dibayar. Maka satu-satunya yang bisa membayarnya adalah lewat pertobatan dan permohonan pengampunan kepada Allah. Dan hanya karena pengampunan Tuhanlah kita dibebaskan dari tuntutan kematian maut karena dosa. Amin, saudara? Amin. Kita bebas oleh karena pengampunan Tuhan. Karena kalau kemampuan dan kekuatan manusia sendiri, manusia tidak mampu mengerjakan. Tidak ada cara. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh manusia. Tetapi Tuhan berkenan mengampuni saudara dan saya. Tuhan berkenan mengampuni kita dan Tuhan membayar lunas. Bayar lunas, saudara. Lunas. Dosa tidak lagi diperhitungkan. Bahkan bagian kita bukan lagi kebinasaan, bukan kematian. Tapi bagian kita adalah kehidupan, sebab sudah lunas. Penebusan dilakukan dengan darah Yesus, dengan kematian Yesus, dengan salib, melalui jalan penderitaan. Dengan cara itu manusia mendapatkan kebebasannya dari tuntutan dosa. Dan kita tidak lagi orang-orang yang berhutang sekarang. Sudah dibebaskan. Seharusnya sikap kita apa, saudara? Jika kita sudah mendapatkan pengampunan, bukankah seharusnya kita juga saling mengampuni satu dengan yang lain? Bukankah seharusnya juga kita mau dan belajar untuk terus memberikan pengampunan kepada semua orang yang bersalah kepada kita? Ingat doa Bapa kami, saudara? Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Maka jangan berharap mendapat pengampunan kalau saudara tidak mau mengampuni. Ayo, siapa yang sedang dibenci hari ini? Siapa yang sedang amarah dan dendamnya membara hari ini? Siapa yang masih ada sakit hatinya tinggal melekat sakitnya tinggal di sini? Ingat, saudara, kalau kita tidak bisa mengampuni, mungkin saja pengampunan akan dicabut atau kita tidak akan mendapatkan pengampunan. Itu bukan karena kita pintar, karena kita hebat, tapi semua karena anugerah dan kasih Allah bagi saudara dan saya. Amin, saudara. Itu berkat. Saya katakan, saudara, hal tersulit yang mungkin manusia bisa lakukan adalah mengampuni. Sebab untuk bisa mengampuni manusia, Yesus harus memilih jalan yang paling sulit, jalan penderitaan dan jalan salib. Itu jalan yang dia tempuh. Itu jalan yang dia lalui. Tidak ada cara lain. Tidak ada jalan lain. Dan tidak ada hal lain. Itulah yang dilakukan oleh Yesus untuk menebus saudara dan saya. Maka seyogianya kita bersyukur, seyogianya kita bersukacita, dan seyogianya kita berbahagia. Oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena pertolongan Allah, oleh karena kasih Allah, marilah kita semua dengan sukarela dan suka hati menjadi orang-orang yang mengampuni satu dengan yang lain, menjadi orang-orang yang peduli satu dengan yang lain, menjadi orang-orang yang tidak hanya memperhitungkan kesalahan orang lain, tetapi kemudian kita sadar bahwa kita juga adalah orang-orang berdosa yang sudah mendapatkan kasih Allah. Dan dengan itu kita semua ramah satu dengan yang lain, peduli satu dengan yang lain. Keberhargaan kita bukan oleh apa yang kita punya, tetapi oleh karena Tuhan yang menjadi pemilik atas hidup kita, maka kita menjadi berharga. Hidupku, hidup saudara menjadi milik Tuhan oleh karena kita sudah ditebus oleh. Maka sepatutnya kita bersyukur kepada Allah. Lepaskan pengampunan bagi setiap orang yang ada di sekitar kita, yang ada dimanapun, mungkin dengan orang-orang terdekat, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan tetangga, dengan keluarga atau siapapun. Mari belajar mengampuni dan mengampuni.
Sebab dengan demikian Allah berkenan atas kehidupan kita. Amin. Kita tunduk kepala kita berdoa. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sebagaimana firman Tuhan pada hari ini sudah mengingatkan kita bahwa kita sudah mendapatkan belas kasihan dari Allah yang luar biasa. Marilah kita semua untuk belajar mengampuni siapapun orang-orang yang bersalah kepada kita, yang melukai hati kita atau yang kita lukai. Bisa orang terdekat, bisa orang-orang di sekitar kita, bisa keluarga, bisa tetangga, atau siapa saja, atau teman kita. Mari datang berdoa dan berdoa, sungguh-sungguh memohon kepada Allah supaya Tuhan berkenan mengampuni, supaya Tuhan memampukan kita untuk mengampuni mereka. Saya kasih waktu untuk kita berdoa, mengingat mereka dan mendoakan mereka. Bersyukur karena kita begitu berharga di mata Allah. Ia berkenan mendengarkan doa kita dan Ia mengampuni kita. Dia menebus kita dengan darah yang mahal. Kita akan pujian kepada Tuhan bukan dengan barang-barang, bukan dengan barang-barang. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak. Dan tinggalkan
Terima kasih ya Tuhan, oleh karena Kau sudah menebus kami dari dosa. Kau sudah membayar lunas hutang dosa kami dengan darah-Mu, dengan pengorbanan. Apa yang tak bisa kami lakukan, apa yang tidak bisa kami kerjakan, apa yang tidak bisa kami bayar, sudah Tuhan gantikan. Dan kami menjadi orang-orang merdeka, orang-orang bebas. Bahkan bagi kami Kau karuniakan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Kami bersuka cita dan berbahagia. Maka Tuhan, kami saat ini datang mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, mengampuni mereka yang melukai hati kami, melepaskan pengampunan bagi setiap mereka yang terluka karena kami. Bahkan mereka yang melukai hati kami, kami ampuni mereka dalam nama Yesus. Beri kami kekuatan, beri kami pertolongan. Kasih-Mu nyata atas kami. Firman-Mu meneguhkan, menguatkan kami. Dan Firman-Mu mengubahkan hati dan hidup kami, pikiran kami. Dan biarlah seluruhnya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu kami terima, Firman-Mu kami mohon Engkau memberi kekuatan bagi kami untuk melakukannya. Dan termaterilah firman-Mu dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup dan sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagia dan bersuka cita oleh karena pengampunan Tuhan sudah dinyatakan bagi hidupmu. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di hidupmu, di keluargamu, di pekerjaanmu, bahkan dalam segala doa harapanmu hari ini esok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Santai dulu. Salam saudara, selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan kiranya memberkati kita, menjaga kita dan melindungi kita. Salam sehat dan sukacita selalu. Covid belum berakhir, maka tetap pergunakan protokol kesehatan, jaga jarak, gunakan masker, dan segala sesuatunya kita ikuti dengan baik untuk kesehatan kita, dan kita terus doakan untuk bangsa kita segera lepas dari Covid ini. Salam sukacita selalu. Hati yang gembira adalah obat yang sangat manjur. Amin. Amin. Shalom. Shalom.